Halo semua, balik lagi di Bropini di Art Education tentunya, dan saya sapa teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tentunya dalam keadaan bahagia. Oke, udah sarapan? Nah, kebetulan ini diambil pagi-pagi ya, gambarnya diambil pagi-pagi, makanya saya tanya udah sarapan belum? Udah minum air putih belum? Paling susah ternyata berbahasa basi. Oke teman-teman, ya dalam beberapa waktu terakhir ini kita kita sedang dihebohkan dengan fenomena Biorka atau Mang Bejo. Bejorka maksudnya. Karena tulisannya kan BJORKA. Seorang peretas yang berhasil meretas berbagai macam data, mulai dari data-data KPU, data-data pribadi pejabat-pejabat pemerintah, dan lain-lain. Ya, tentunya dengan fenomena ini, eh, sebagai bagi saya pribadi begitu ya, ini membuat ya membuat mau tak mau harus menyimpulkan bahwa keamanan cyber di kita itu masih jauh dari kata aman. Begitu. Data-data bocor yang kemungkinan entah mau disalahgunakan seperti apa. Mungkin bagi rakyat kecil, bagi orang-orang miskin seperti saya itu ya nggak terlalu berpengaruh ya, tapi hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada pemerintah dan juga reng-rengannya begitu. Malu begitu ketika sistemnya bisa diretas. Dan dari fenomena drama si Biorka ini, Mang Biorka ini, Mang atau Mbak atau Eteh terserahlah, kita bisa juga mengambil, jadi persepsinya kemana-mana nih. Apakah memang si Biorka ini beneran ada, atau hanya pengalihan isu dari isu-isu yang kemarin kan drama-drama bapak polisi begitu kan, yang tembak menembak, terus juga kenaikan BBM, pada akhirnya ditimpa lagi dengan si Biorka ini. Apakah memang ini hanya pengalihan isu atau benar-benar diretas? Dan kalaupun diretas, seberapa berpengaruhnya gitu kan. Akhirnya kan saling balas nih antara pemerintah dengan Biorka, dengan Kominfo, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di berita-berita di media-media nasional. Yang akan saya bahas kali ini, ternyata ada salah satu hal atau salah satu pesan dari Biorka ini yang mungkin bagi saya, yang saya tangkap itu kurang lebihnya seperti ini, bahwa ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari begitu ya. Kalau kita sesuai dengan hadis ya, bahwa ketika kita menyerahkan satu urusan pada yang bukan orangnya, maka tinggal tunggu kehancurannya gitu. Biarkan juga ada sisipan-sisipan pesannya yang mengarah ke sana, bahwa misalkan itu kementerian yang mengurusi teknologi, ya jangan dipenuhi oleh orang-orang yang usianya bahkan jauh lebih tua dari saya, yang ngerti teknologi aja ya diragukan pertanyaannya. Kan berbeda tuh antara misalkan pelajaran di kelas, materi teori dengan praktek di lapangan. Buktinya kalau ini beneran ada, Biorka beneran ada, berarti kan keamanannya bisa diretas dengan gampang gitu. Dan ngomong-ngomong masalah berikan jabatan itu pada orang-orang yang memang ahlinya, atau berikan jabatan itu pada orang-orang yang memang pakarnya, ini juga saya hubungkan, saya sandingkan dengan fenomena dodo. Seperti teman-teman tahu ya, di channel saya ada karakter dodo, itu terinspirasi dari tokoh di dunia nyata yang memang terjadi dalam kehidupan si Aja-Aja ini gitu. Nah, di perusahaan terakhir itu mungkin fenomenanya sama dengan keadaan bangsa dan negara kita saat ini. Artinya di perusahaan terakhir itu masih
ya masih dibilang sedang berkembang begitu. Jadi sistemnya masih tradisional, terus juga tadinya masih mengusung tema-tema kekeluargaan, gotong royong dan lain-lain begitu kan. Karyawan-karyawannya juga berasal dari kalangan-kalangan dekat lah gitu. Dari orang-orang dekat, dari keluarga, terus juga eh, tetangga-tetangga begitu. Tidak ada yang dari kalangan jauh. Nah, si perusahaan ini sedang berusaha mengembangkan sistemnya, sedang berusaha memperbaiki sistemnya, memperbaiki prosedurnya dan lain-lain. Tiba-tiba sosok Dodo ini datang. Anggaplah Dodo ini si Bjorka. Si Dodo ini datang, kemudian si Dodo ini berasal dari kalangan yang siapa entah gitu, nggak ada. Jadi begitu masuk ini tidak ada dia ngasih berkas terus ngasih tahu latar belakangnya ini itu, enggak. Ini hanya lewat si owner, yang kebetulan ownernya ini ya sama keadaannya dengan pemerintah negara kita gitu kan. Jadi gampang sekali diretas, gampang sekali dimasuki, keamanannya tidak terjaga begitu. Jadi entah siapa si Dodo ini tiba-tiba datang terus mempengaruhi ini itu, si owner akhirnya bisa masuklah ke perusahaan tanpa adanya berkas lamaran mungkin, atau ijazah, atau juga CV. Jadi nggak tahu ini si Dodo ini kayak gimana orangnya. Seperti kita menebak-nebak sebenarnya siapa sih Mang Biorka ini, siapa sih sebenarnya si Biorka ini gitu kan. Nah, sama karakter Dodo juga seperti itu, nggak tahu dia siapa, nggak tahu latar belakangnya apa, kita cuma tahu dari mulut dia gitu kan. Seperti si Bjorka ini dia banyak sekali menyindir pemerintah dan lain-lain itu hanya dari mulutnya saja. Sama si Dodo juga hanya dari mulutnya, dia mengatakan bahwa dia lulusan atau dia sarjana dengan 2 gelar sarjana, tapi saya tidak pernah menemukan bukan di perusahaan, di perguruan tinggi manapun nama dia gitu kan. Jadi kan kita saat ini kan bisa dicek ya, ketika kita misalkan ngaku sarjana apa, bisa dicek kan gitu kan, di perguruan ini nggak ada gitu kan namanya. Entah mungkin gitu kan dari perguruan alam gaib atau perguruan di luar negeri sana yang tidak bisa dicek gitu kan. Yang jelas tidak ada datanya gitu. Terus juga tiba-tiba dia masuk dengan menawarkan atau menjanjikan perubahan ini itu. Nah, bagi saya gitu kan, si Bjorka dan si Dodo ini ya sama-sama aja, sama-sama meretas di sistem yang lemah. Jadi ngapain sih gitu kan, ngapain sih tanpa diretas sama hacker pun udah tahu gitu kan keamanan kita mungkin segitu gitu kan, apalagi diretas. Nah, si Dodo juga sama, udah tahu si owner gampang sekali dibujuk, dalam artian ketika menilai seseorang itu gampang sekali terpesona dengan kemampuan seseorang, terus juga gampang percaya. Baik sih ketika mempercayai orang, tapi ketika mempercayai orang yang tidak tepat itu kan tinggal tunggu kehancurannya begitu. Nah, pada akhirnya seiring waktu si Dodo ini masuk ke perusahaan, ngakunya sih sebagai penasehat lah atau apalah gitu kan, karena tidak ada di struktur perusahaan, nggak ada di struktur perusahaan. Si Dodo ini akhirnya mulai menjanjikan ini itu, misalkan yang tadinya apa ya, yang tadinya segini dijanjikan segitu gitu kan untuk gaji misalkan, untuk remunerasi begitu. Nah, tetapi dari segi kemampuan kita tidak pernah tahu dia mampunya di mana gitu kan. Bahkan suatu ketika kita kasih laptop aja dia nyari tombol on off, hingga akhirnya nyuruh itu tolong nyalakan lah, katanya sarjana dengan 2 gelar, tapi jika dikasih laptop, pada laptop cuma laptop loh gitu kan. Dia bingung ketika harus
ketika harus nyalain atau matiin masih bingung gitu, masih nyuruh. Bukankah ketika skripsi, ketika harus menyusun karya ilmiah itu kan pakai komputer. Ya walaupun umur dia sekarang lebih dari setengah abad gitu sih ya, umur Dodo ini udah lebih dari setengah abad gitu kan. Nah, masalah kepemimpinannya sendiri, oke, kita kritiki kebijakannya yang terakhir ya. Dia itu mencoba mengadu domba antara HRD dengan karyawannya, dan juga dengan bosnya. Artinya apa? Dia memberikan perintah atau memberikan arahan ke HRD-nya A, tetapi ketika ngomong ke bosnya B, begitu seterusnya. Ngomong ke karyawan lain A, ke HRD-nya B. Jadi ini berbenturan terus nih. Sampai akhirnya beberapa orang mulai lepas, entah itu campur tangan HRD karena memang harus ditegaskan ya, misalkan karena aturan ini jadi harus keluar atau apa gitu kan. Itu akhirnya dibuat kisruh seperti itu, dibuat semuanya berputar-putar. Tetapi sesimpel mungkin menjelaskan ke bosnya. Jadi seolah-olah itu ya salah di bawahnya semua. Akhirnya kan berantakan gitu kan. Nah, sama gitu kan. Mungkin si Mang Biorka ini juga yang diinginkannya kekisruhannya. Tidak penting seberapa penting datanya atau seberapa berpengaruhnya terhadap pemerintahan. Yang jelas kisruh yang dimau gitu kan. Pada akhirnya di kebijakan terakhir ada yang namanya, kita itu karyawan pabrik yang biasanya kerja 8 jam itu harus nginep 3 hari untuk pelatihan semi militer. Jadi demi pelatihan tersebut, demi menunjukkan bahwa si Dodo ini kenal dengan banyak orang gitu, termasuk kenal dengan militer, akhirnya mengorbankan produksi. Tidak produksi 3 hari, ini pabrik loh, tidak produksi 3 hari hanya untuk pelatihan gitu kan. Padahal urgensinya ya nggak ada gitu kan. Kalau misalkan mau pelatihan untuk karyawan pabrik ya ada banyak cara gitu kan. Tidak harus pelatihan semi militer ala paskibra atau ala pelantikan di sekolah. Enggak harus seperti itu gitu kan. Kalau mau pelatihan kepemimpinan juga banyak cara gitu kan. Itu hanya salah satu cara. Wajar lah ketika akhirnya banyak orang yang nggak ikut, dan dengan itulah gitu kan, strategi itulah orang-orang yang nggak ikut dianggap mengundurkan diri gitu. Ini kan strategi yang jadul sekali gitu. Untuk mengurangi pengeluaran, akhirnya harus mengeluarkan karyawan, terus harus memangkas karyawan, tetapi anggaran di tempat lain naik, anggaran main ini anggaran kunjungan gitu ya, anggaran makan di terus piknik kemana lah, ada anggaran buat itu. Tapi akhirnya memotong sebagian banyak karyawan yang dengan alasan tidak ikutan pelatihan tersebut. Ini kan cara-cara lama gitu kan. Ini cara lama sekali untuk apa ya, menunjukkan sebuah kebijaksanaan mungkin gitu ya. Ini cara lama sebenarnya, membuat orang tidak nyaman, tidak betah, hingga akhirnya mengundurkan diri. Ini cara lama, bukan hal yang baru. Terus apa perubahannya? Ya perubahannya membuat pabrik yang tadinya banyak karyawan jadi sedikit karyawan, yang tadinya produksinya tinggi jadi rendah. Nah, mungkin ini bisa didorong ke arah penjualan yang lebih, tapi dari mana bisa mendapatkan penjualan yang lebih jika tidak ada barang yang diproduksi? Ini logika sederhana sebenarnya. Nah, lalu yang terjadi, misalkan kebijakan berikutnya adalah mencampur adukan. Nah, ini yang saya omongkan dari awal.
ketika seseorang atau ketika satu jabatan tidak diserahkan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Ini yang saya baca gitu kan, si Dodo ini latar belakangnya marketing, bukan manajer di pabrik gitu kan, marketing. Dia hanya memikirkan penjualan. Mungkin akhirnya dia nggak paham apa itu produksi, apa itu teknis produksi, apa itu teknik produksi, bahkan tidak paham yang namanya HRD, tidak paham yang namanya human resources gitu kan, sumber daya manusia, bagaimana cara memberdayakan manusia ini gitu kan, bagaimana rekrutmen yang baik, bagaimana penggajian yang benar gitu kan. Bahkan aturan-aturan pemerintahnya saja saya pikir pasti banyak yang nggak dipahami gitu. Orang perdebatan terakhir aja banyak sekali yang ya aneh lah gitu kan. Tuh. Nah, makanya saya ingetin lagi ya, tadi hadis riwayat Bukhari tadi, bahwa jika kita menyerahkan sesuatu, menyerahkan amanah pada orang yang bukan ahlinya, jabatan yang kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Mungkin sekarang sedang menuju ke arah sana, tinggal ditunggu aja gitu kan. Sama si Bjorka juga menyisipkan pesan ini, ketika kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintah tidak dipegang oleh orang yang ahlinya, maka tunggu kehancurannya gitu ya. Itu aja. Jadi itu kesamaan antara Bjorka dan Mang Dodo di channel saya. Sama-sama meretas, sama-sama hacker, sama-sama menjajah begitu. Tetapi menjajah atau meretas yang memang sistemnya lemah, yang tanpa diretas pun ya gampang. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah kita bisa segera mengatasi masalah-masalah ini, dan juga untuk mantan tempat kerja saya juga mudah-mudahan bisa segera sadar. Tidak ada yang bagus ketika beberapa divisi disatukan, dikerucutkan menjadi satu orang yang pegang. Enggak. Tidak. Misalkan HRD dengan finance gitu kan, HRD dengan apa disatukan. Tidak. Gitu. Jadi semua divisi berdiri sendiri, terus semuanya dipegang oleh orang-orang yang memang ahlinya, dan kita tidak butuh lagi orang-orang seperti Dodo. Saya Jaja ini, selamat pagi, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's